وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita, kajian kita, pembahasan kita tentang kitab-kitab yang selama ini kita baca dan pelajari. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Sudah banyak kita belajar dari apa yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dapat memberikan faedah ya untuk kita, baik di dunia apalagi kelak nanti di hari kiamat. Dan juga semoga apa-apa yang nanti kita pelajari dapat juga memberikan faedah untuk kita seluruhnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Adapun yang sekarang kita pelajari adalah tentang babu su'izzonni bil muslimin. Bab tentang buruk, azon, zon, persangkaan, dugaan, atau bab tentang buruk sangka atau bersangka buruk bil muslimin, kepada kaum muslimin. Jadi antara yang kita pelajari tentang kitab Kabair, tentang dosa-dosa besar, dan termasuk daripada dosa besar adalah tentang berburuk sangka kepada kaum muslimin. Maka diharapkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin seluruhnya, hendaklah ia menjauhkan diri ya atau menghilangkan yaitu tabiat buruk ini, yaitu berburuk sangka kepada saudara sesama kaum muslimin. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan penjelasan terlebih dahulu di dalam kitab Kabair ini, di dalam kitab syarah kitab Kabair. Wa minal kabair, dan termasuk dari dosa-dosa besar adalah su'uzzonni bil muslimin, yaitu berburuk sangka kepada kaum muslimin. Jadi berburuk sangka atau bersangka buruk kepada kaum muslimin termasuk daripada dosa-dosa besar. Fal aslu fil muslim al khair wal adalah. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya, terhadap umat Islam atau kepada kaum muslimin atau kepada saudara muslim adalah al-khair, yaitu baik, yaitu persangkaan, wal adalah, dan bersikap adil. Jadi kita kepada sesama kaum muslimin adalah kita bersikap baik atau juga berbaik sangka dan juga bersikap adil, asalnya seperti itu. Maka fala tusi'izzon, janganlah engkau berburuk sangka bi akhika al muslim, janganlah engkau berburuk sangka kepada saudara muslimmu, illam yakun indaka dalil, jikalau engkau tidak ada bukti, jikalau tidak ada bukti di sisimu, alama zonanta fihi, terhadap apa yang engkau telah bersangka kepadanya. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki bukti bahwa saudara kita itu melakukan sesuatu keburukan atau sesuatu apa yang dilakukannya, jadi janganlah kita memiliki yaitu suuzon, yaitu buruk sangka.
Fa mujarradul ittiham li ahikal muslim duna dalil ala dalik, yaitu semata-mata hanya tuduhan kepada saudara muslim tersebut tanpa bukti atas yang demikian, yu'addu dihitung atau dianggap sebagai kabirah, satu dosa besar, min kabairid dunub, di antara dosa-dosa besar. Jadi kita menuduh saudara kita melakukan suatu perbuatan dan kita tidak ada buktinya, kita tidak ada dalil ya atas tuduhan kita, maka ini dianggap sebagai suatu perbuatan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Ya, fallah, maka Allah Jalla wa'ala amarona, telah memerintahkan kepada kita bijtinabihi, agar menjauhi yaitu persangkaan ini. Ya, faqala, maka Allah berfirman, dan juga ini yang dibawakan oleh Asy-Syaikh sebagai dalil, yaitu wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi Allah mengatakan, khitabnya adalah orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, istanibu, jauhilah, yaitu kasiran, kebanyakan, minazonni, dari persangkaan. Jadi kita ini memperbanyak menduga-duga, menyangka-nyangka terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, itu hendaklah kita jauhi. Kenapa? Inna ba'daz-zon, karena sesungguhnya sebahagian daripada persangkaan itu adalah ismun, yang merupakan perbuatan dosa. Ya Allah ya. Jadi kita ini menyangka sesuatu pada seseorang saudara kita, itu bisa jadi kita jatuh kepada perbuatan dosa. Apalagi kita hanya menduga-duga saja, kita hanya mengira-ngira dari apa yang kita dengar orang-orang, apa yang kita lihat, tapi padahal belum jelas apa yang kita lihat. Ya, lalu kita kemudian menyangka-nyangka atau menduga-duga. Misalnya, bisa kita jumpai banyak orang jatuh ke dalam perbuatan yaitu suudzon. Jadi ketika misalnya dia berpapasan dengan ya salah seorang sahabatnya atau kerabatnya di jalan, lalu dia mengucapkan salam, kemudian orang itu tidak menjawab, lalu timbul persangkaan dalam diri dia, timbullah suudzon dalam diri dia. Ya, yaitu misalnya dia menduga bahwa saudaranya itu atau kerabatnya itu sedang marah sama dia, atau mungkin karena berbeda pengajian, ya, sehingga dianggap bahwa dia itu tidak sepengajian, berarti tidak seiman, yang dia dianggap untuk diboikot misalnya. Jadi persangkaan begitu. Jadi ketika dia mengucapkan salam dan saudaranya itu tidak menjawab salamnya, maka serta merta dia menduga bahwa saudaranya begini begitu. Ya, menyangka buruk. Ya, yaitu mungkin saudaranya sedang benci sama dia, atau saudara menganggap ya karena tidak satu pengajian, ya, atau mungkin dia sudah dianggap ya karena melakukan sesuatu keburukan sehingga dia harus diboikot misalnya, dan seterusnya. Itu timbul dugaan-dugaan. Kenapa dia tidak menduga, atau kenapa dia tidak berbaik sangka? Mungkin ya saudaranya itu dia tidak mendengar ucapan salamnya, atau tidak memperhatikan karena dia sedang memikirkan sesuatu yang menyibukkannya. Ya, atau mungkin dia sedang ada masalah di rumahnya atau di kantornya, sehingga ketika dia mengucapkan salam, dia tidak fokus ya kepada apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Gitu harusnya, berbaik sangkalah. Jadi jangan kemudian hanya gara-gara dia mengucapkan salam kemudian dia itu tidak dijawab, lalu berburuk sangka bahwa saudaranya sudah menganggap dia itu tidak sepengajian, saudaranya itu menganggap ini segala macam yang harus dia itu boikot, ya, atau mungkin saudara benci sama dia. Ya, itulah sebagian orang menyangka demikian. Atau ketika dia melihat ada seseorang, contoh yang lain, ya, ada seorang ya pergi ke mall, ya, lalu kemudian timbul ya zon dalam dirinya, ya, bahwa teman itu ternyata tempat gaulnya adalah mall, ya, atau dia saudaranya itu atau orang yang dijumpai di mall itu ya sedang
melakukan sesuatu yang nanti tercela. Timbullah dugaan-dugaan. Kenapa dia tidak berbaik sangka? Mungkin saudaranya sedang mencari sesuatu barang yang dia tahu tidak bisa dijumpai di tempat lain kecuali di mal tersebut. Ya, jadi berbaik sangkalah. Atau mungkin dia ke mal karena hendak menjumpai saudaranya yang kerja di situ barangkali. Ya. Atau apalagi yang lain dengan baik sangka. Begitupun contoh yang lain, misalnya ada seorang melihat ada sahabatnya atau ada orang yang dikenal berjalan dengan seorang wanita, timbul persangkaan bahwa wanita itu adalah selingkuhannya, bahwa wanita itu adalah teman dekatnya, dan seterusnya lah, timbul persangkaan. Ya, kenapa dia tidak bersangka baik? Mungkin yang perempuan itu adalah anak perempuannya, atau keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuannya, atau mungkin juga itu adalah bibinya dari pihak ayah atau ibu misalnya, atau mungkin itu adalah saudara susuannya, atau apalagi yang lain. Berbaik sangkalah. Makanya kalau kita misalnya melihat ada orang melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, tanyalah mutabayun, kenapa kamu ini tidak menjawab salam saya tadi? Atau kenapa Anda saya jumpai tadi di mall, saya melihat kamu di mall, ya, atau siapa tadi wanita yang berjalan bersamamu di tempat itu misalnya. Hendaklah dia bertanya, bertabayun. Kalau toh juga misalnya orang yang dilihat memang melakukan keburukan, melakukan kesalahan, sebagai manusia karena tidak ada yang sempurna, boleh jadi melakukan kesalahan, maka hendaklah dia tetap menjaga rahasia saudaranya. Kalau yang baik adalah dia menegur kesalahan daripada saudaranya, dan setelah itu hendaklah dia menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan saudaranya dengan tidak menggibahnya, menyebarluaskan keburukan kepada orang lain. Ya, jadi kalau andai kata udah jatuh kepada suuzon misalnya, sudah begitu juga dia menyebarkan dalam bentuk gibah. Apalagi kemudian dalam menyebarkan aib itu ada kedustaan di dalamnya. Jadi ini ada unsur buhtan atau fitnah. Ya, berhati-hatilah kita ini dari berburuk sangka kepada orang. Ya, karena Allah di dalam Al-Quran jelas mengatakan, yaitu di dalam surat Al-Hujurat tadi, istanibu, jauhilah oleh kalian kasiron, kebanyakan minazoni, dari persangkaan, karena sebahagian dari persangkaan itu adalah merupakan perbuatan dosa. Ya, hindarilah dari melakukan perbuatan tersebut, dari berburuk atau menduga-duga. Jadi berkata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab syarah kitab Kabair ini, qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kasiran li'anna, karena ba'da zonni yakunu isman, karena sebahagian dari prasangkaan itu adalah merupakan perbuatan dosa. Fa anta, maka engkau tajtanib, hendaklah menjauhi al-kasir, kebanyakan, karena khaufan, karena dikhawatirkan, minal buku, terjatuh atau terjerumus, fil qalil, di dalam yang sedikit. Ya, jadi kenapa kita harus menjauhkan persangkaan atau dugaan yang buruk ini? Karena boleh jadi karena kebanyakan itu adalah merupakan perbuatan dosa, boleh jadi ketika yang sedikit kita juga bisa jatuh kepada perbuatan dosa. Ya, karena ini adalah perkara yang sangat riskan, jatuh kepada perbuatan dosa. Walaupun barangkali tadi ternyata orang itu benar melakukan kesalahan, benar melakukan perbuatan dosa, dan itu tidak diragukan lagi, kita tidak bersangka karena memang kenyataannya begitu, itu saya tidak boleh, karena termasuk gibah. Ya, gimana kalau andai kata kita cuma dengar, kita juga lihat nggak jelas, nggak jelas persoalannya, lalu kita menyebarkannya, itu sudah termasuk buruk sangka. Dan udah begitu kita membantu untuk memfitnah orang, kita merusak kemuliaan, kita merusak kehormatan seorang muslim. Maka wajar kalau dianggap sebagai suatu perbuatan dosa. Wa hadza yadullu ala khatari su'izon bil muslimin, dan inilah yang menjadikan dalil, ini adalah merupakan bukti atas bahayanya
berburuk sangka kepada kaum muslimin. Maka apabila telah sampai kepadamu tentang saudaramu sesuatu, ya, atau di dalam dirimu ada bertanya-tanya tentang sesuatu itu, fa'alaika Allah, maka wajib bagi kamu untuk tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu, dan hendaklah engkau bertasabut dulu, ya, engkau bertabayun dulu dalam perkara tersebut, karena kadang-kadang ya kuno ada yang menyampaikan kepadamu itu, yang menyampaikan berita itu kepadamu, ya adalah seorang fasikon, orang fasik, lagi kazzaban, lagi pendusta. Boleh jadi. Jadi begitu sampai kepada berita kita tentang sesuatu saudara kita yang muslim, nah yang menyampaikan ke kita boleh jadi adalah orang yang memang iri, ya, kepada orang yang diceritakan itu, ya, atau memang sedang ada persoalan, ya, apalagi orang ini tidak memiliki keimanan karena dia itu fasik, seorang munafik, ya, lagi suka berdusta. Nah, kita tanpa mengecek kebenarannya, tanpa tasabut dulu, tanpa tabayun dulu, langsung kita ikut berburuk sangka dan menyebarkan, ya, aib saudara kita. Ya, ketika sampai kepada kita si fulan berjalan dengan seorang wanita tanpa kita tabayun, ya, padahal boleh jadi memang orang yang menyampaikan berita kepada kita ini memang adalah orang yang tidak suka kepada orang yang diceritakan. Lalu kita tanpa tabayun, tanpa tasabut, kita langsung nyebarkan ke orang lain. Kita sudah bersuuzon juga gara-gara berita, ya, yang disampaikan kepada kita dari orang fasik tersebut, sudah begitu kita jatuh kepada perkara fitnah atau buhtan. Kalau toh benar apa yang disampaikan oleh orang tersebut bahwa dia berjalan dengan seorang wanita, atau mungkin tidak mengucapkan salam, menjawab salam misalnya, dan yang lain-lainnya misalnya, kalau toh benar seperti itu, maka tidak pantas juga kita menyebarkan aib daripada saudara kita. Kita tidak boleh menceritakan kesalahan, kekeliruan saudara kita, karena itu adalah merupakan ghibah yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hati-hati kita. Ya, apalagi kita cuma dengar-dengar saja. Dan kita juga kalau toh melihat juga, ya, yang belum pasti gitu, yang belum jelas kepastiannya, janganlah kita kemudian berburuk sangka. Sebaiknya datangi orang itu, bertanya, siapakah dia? Ya, kenapa kamu ke pasar? Kenapa saya jarang lihat ke masjid? Kenapa kamu sekarang sudah jarang datang ke kajian-kajian? Tanya, mungkin dia punya alasan, dia punya uzur barangkali yang tidak pantas bagi kita, gara-gara dia jarang datang ke masjid ataupun jarang mungkin datang ke kajian, lalu kita kemudian berburuk sangka. Ya, mungkin dia jarang datang ke masjid, atau mungkin dia itu sekarang jarang datang ke kajian karena dia punya kesibukan. Ya, atau sudah tidak bisa lagi datang ke kajian kita ini karena waktunya berbentrokan dan dia datang ke kajian di masjid yang lain. Cobalah tabayun, tasabut dulu. Ya, jangan kemudian berburuk sangka. Dan bahkan belum apa-apa kita sudah nyebarkan yang tidak-tidak, nambah-nambahkan berita. Alhamdulillah. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, bahkan di antara yaitu pengajian-pengajian. Ya, di antara majlis-majlis kajian. Ya, kita ini mudah sekali berburuk sangka kepada saudara kita dan kemudian kita menyebarkan berita-berita yang tidak jelas tersebut. Ya, hendaklah kita berhati-hati dalam menyampaikannya. Oleh sebab itulah kita sebagai muslim, janganlah kita ini bermudah-mudahan dalam berburuk sangka, ya, kepada saudara kita, apalagi kemudian menggibahi atau bahkan memfitnah saudara kita itu, ya. Apalagi kita kenal orang itu secara agama adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu. Apalagi itu kita berhati-hati dari kita ini bersuuzon, apalagi kita menyebarkan yaitu keburukannya, atau kita ini membuat-buat yaitu berita-berita yang tidak benar kepada saudara kita. Cerita ini, ya, barangkali kita bisa ambil ibrah yang saya akan bacakan di sini, kisah mengenai hadis ifki, yaitu hadis tentang yaitu ifki, yaitu dusta. Ya, itu mengenai kisah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika dijumpai atau dilihat oleh sebahagian orang
berjalan dengan salah seorang sahabat, yaitu Sofwan, dari kalangan sahabat, ya, karena suatu sebab, ya. Kalau kita lihat ceritanya itu, ya, bahwasanya Aisyah itu tertinggal, ya, dari Rasulullah, karena Aisyah waktu itu sedang mencari-cari, yaitu kalung yang dia pinjam. Dan kemudian ketika sedang mencari-cari, kemudian ternyata Rasulullah tidak melihat, ya, Aisyah itu sudah keluar dari tempatnya, yaitu unta yang ada tempat duduknya itu. Langsung Rasul berjalan dan tidak tahu bahwa Aisyah itu sudah tidak ada di tempatnya. Nah, ketika Rasul sudah jauh, ya, meninggalkan Aisyah yang sedang duduk itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki melewati dan dia melihat Aisyah, dan dia tidak mungkin meninggalkan Aisyah sendirian. Lalu dia mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha itu untuk naik ke atas untanya, lalu kemudian berjalan menyusul rombongan Rasulullah. Nah, itu ceritanya. Dan ketika sampailah Sofwan menyusul Rasulullah, ya, orang kemudian berbisik-bisik bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini telah melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah, yaitu dengan selingkuh dengan Sofwan. Itulah orang-orang munafik ketika melihat itu, lalu kemudian menduga-duga, lalu mengira-ngira dan berburuk sangka kepada Sofwan dan juga kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya Allah membela, yaitu istri beliau, istri Rasulullah SAW, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, tidak pantaslah, ya, kita atau mereka itu melakukan perbuatan itu kepada ibu mereka, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau adalah merupakan ummul, ya, mukminin, merupakan ibunya daripada kaum mukmin, dan itu tidak boleh, ya, karena Aisyah itu adalah orang yang mulia, orang yang solehat, orang yang baik agamanya, orang yang mendampingi Rasulullah, dan bahkan sudah ia dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat Quran, dan begitu juga Rasulullah sangat memuliakan istrinya. Tapi itulah kekotoran hati orang-orang munafik, kedengkian mereka terhadap Rasulullah dan terhadap keluarganya, dan juga terhadap kaum muslimin, yang menyebabkan mereka menyebarkan berita-berita yang tidak pantas. Sehingga kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Nur, yaitu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi ketika tersebar berita itu bahwa Aisyah melakukan ini itu dengan Sofwan, lalu kemudian disebarkan oleh orang-orang munafik dan beredar di kalangan masyarakat, ya, sudah menjadi viral saat itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, laula, mengapakah tidak, ketika sami'tumuhu, kalian mendengar berita bohong tersebut, zonnal mu'minuna wal mu'minat, ya, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kenapa tidak bersangka, ya, tidak menduga di dalam diri mereka khairan, kebaikan? Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, ya, orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Wa qalu, dan mengatakan, ya, hada ifkun mubin, ini adalah suatu berita yang bohong lagi nyata. Kenapa begitu? Ya, kenapa nggak mengatakan itu? Jadi ketika ada orang menuduh Aisyah sama Sofwan melakukan ini itu, kenapa tidak mengatakan kepada pembawa berita, ini berita yang dusta? Begitupun kita. Jadi kalau ada orang soleh atau ada orang soleha yang kita kenal agamanya baik, ya, jalan hidupnya baik, tunduk kepada Allah dan Rasul, lalu diberitakan begini begitu oleh, ya, sebagian orang yang tidak jelas, yaitu agamanya, apalagi itu orang-orang liberal, apalagi orang-orang Syiah atau orang-orang tasawuf atau sufi tarekat. Kenapa kita tidak katakan kepada mereka yang membawakan berita kepada kita, menuduh orang-orang yang kita kenal soleh ini dengan mengatakan, hada, ini adalah ifkun mubin, ini adalah merupakan kedustaan yang nyata. Ambil pelajar di sini. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang kita kenal, yang telah kita kenal baik agamanya, kesolehannya, ketundukannya kepada Allah Rasul, lalu kemudian ada orang datang berita kepada kita menyampaikan ini itu tentang saudara kita, langsung kita tepis, langsung kita ini kedustaan yang nyata, ya, begitu. Atau kalau misalnya dalam hal yang lain, kamu ada saksi enggak? Ya, jadi kalau dituduh begini begitu, ya, kita minta
saksinya, kita minta buktinya bahwa benar dia melakukan ini itu, benar dia mengatakan ini itu. Jangan langsung terima, kemudian kita juga ikut berburuk sangka, kita ikut menyebarluaskan aib saudara kita, tidak boleh. Ya, karena ada efek dari kita suka suuzon adalah kita ikut menggibah, kita ikut menyebarkan keburukan saudara kita, dan kita wajib menjaga kemuliaan dan kehormatan saudara kita. Karena darah, harta, dan kemuliaan seorang muslim itu haram. Tidak boleh kita ambil hartanya, tidak boleh kita teteskan darahnya, dan kita tidak boleh merusak, menodai kehormatan kemuliaan saudara kita. Apa kalian tidak paham? Kenapa mudah sekali menuduh, memfitnah dia, atau kemudian menduga-duga buruk kepada orang-orang soleh? Ya, kenapa kita ini tidak mengaca kepada diri kita yang banyak kekurangannya, yang banyak kesalahan kekeliruannya, dan kita mudah bersikap tidak demikian kepada diri kita, dan kita kemudian berbeda dengan memandang kepada orang yang soleh. Kita memandang diri kita baik padahal banyak keburukannya, kita menganggap diri kita sempurna banyak kekurangannya, sedangkan orang-orang soleh itu padahal banyak kemuliaannya, tetapi kita hanya melihat kekurangannya. Ya, atau kita tidak melihat kebaikan-kebaikannya. Coba, semua kita nafikan kebaikan-kebaikannya, yang ada adalah keburukan. Itu bisa kita lihat ya dalam kehidupan bermedsos, ya bagaimana ya para ulama seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah difitnah ini fitnah, dan banyak lagi yang lain. Ya, sedangkan mereka yang memfitnah, mereka yang berburuk sangka atau menuduh misalnya, mereka tidak mengajak bahwa mereka adalah orang yang sesat. Dan kita sebagai kaum muslimin mudah dikompor-komporin, mudah kita menerima berita-berita yang tidak benar tanpa kita mau merujuk, melihat kepada yaitu bukti yang ada di dalam buku-buku sejarah atau ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, itulah kita sebagai umat Islam begitu. Maka hendaklah kita dengan keimanan kita, dengan keinginan kita nanti selamat di dalam alam barzah atau nanti di hari kiamat, kita hendaklah berhati-hati dari terjatuh ke dalam suuzon ini. Tapi itulah betapa mudahnya yaitu manusia terjerumus, terperosok ke dalam perbuatan dosa. Ya, hanya dengan melihat atau mendengar seseorang mengerjakan atau mengucapkan sesuatu, maka muncullah persangkaan-persangkaan yang buruk tentangnya, lalu bergegas atau bersegera untuk menggibahnya kepada selainnya, kemudian membenci dan mengucilkan, begitu seterusnya. Itulah kita dengar ada seorang ustadz ngomong begini, ya, dan kita juga padahal orang yang belum memahami ilmu agama, lalu kita membuat kesimpulan, berburuk sangka kepada ustadz tersebut. Ya, kemudian bukan hanya itu, ikut menyebar, lihat tuh ustadz ini begini-begini. Makanya wajar kalau ustadz itu dibilang kadrun, wahabi, salafi misalnya, dan seterusnya. Ya, maka kemudian dianggap sesat, dan akhirnya ketok terus ketok jalan terus omongan dia, apalagi sampai di medsos itu. Ya, tanpa orang mau menceknya, tanpa orang mau tabayun, tanpa mau melihat kebenarannya. Bahkan kalau itu video sudah diedit, dipotong-potong, dan itu terjadi sekarang. Orang-orang yang anti dengan ajaran tauhid, orang-orang yang anti dengan ajaran Islam yang sahih, begitu kerjaan mereka. Mendengarkan kajian-kajian Ustaz Salaf, lalu kemudian mereka memotong-motongnya, sehingga yang diambil adalah perkataan-perkataan Ustaz yang karena dipotong sehingga terjadi yaitu kesalahpahaman, sehingga akhirnya orang jadi gaduh, dan seterusnya. Banyaklah kasus-kasus yang di zaman sekarang ini. Ya, itulah diantara tabiat yaitu manusia. Maka kita sebagai muslim tidak boleh seperti itu. Tapi harus diingat bahwa meninggalkan dan menanggalkan kebiasaan jelek itu tidaklah semudah membalikkan tangan. Tidak segampang yaitu mengedipkan mata. Dan tidak pula seringan dari menghela nafas. Ya, tidak gampang. Ya, meninggalkan kebiasaan buruk sangka,
yaitu menggibah, itu tidak mudah. Seringkali seseorang itu merasa kesulitan dan bahkan sulit atau enggan untuk pergi meninggalkan kebiasaan buruk itu, apalagi sampai menentang dan menantang yaitu keburukan tersebut. Hal ini boleh jadi dikarenakan orang itu tidak tahu akan larangan tersebut, atau mungkin juga pura-pura tidak tahu, atau bahkan memang tidak mau tahu sama sekali terhadapnya. Itu kebanyakan kita kaum muslimin, mungkin karena mereka nggak pernah hadir ke kajian, kajian juga tidak berdasarkan Quran Sunnah yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya, hanya katanya-katanya, atau mungkin juga karena sebagian kaum muslimin memang orangnya tidak mau tahu. Pokoknya apa yang diucapkan oleh seorang ustadz yang terkenal, apalagi dia seorang habib, apalagi dia seorang gus, apalagi dia seorang kiai yang dianggap yaitu aswaja misalnya, dia langsung percaya. Dia tidak mau tahu tentang yang dibicarakan, pokoknya diikut-ikutan saja. Atau mungkin juga banyak di antara mereka yang nggak mau tahu, bodoh amat gitu istilahnya. Maka bagaimana bisa orang itu meninggalkan keburukan, kebiasaan dia berburuk sangka, kemudian meninggalkan ghibah, dan seterusnya dari keburukan-keburukan. Mana mungkin bisa meninggalkan kalau sikapnya seperti itu. Maka sebab itu hendaklah kita ketika ada seseorang mengabarkan kepada kita tentang keburukan orang yang kita kenal kebaikannya dan kesolehannya, maka kita hendaklah mencari tahu kenapa orang itu dianggap melakukan kesalahan, kenapa orang itu dibicarakan, apa betul itu adalah keburukan. Cari tahu, karena bisa jadi ketika orang mengabarkan keburukan sebetulnya itu kebaikan. Hanya orang yang tidak paham saja mengatakan itu adalah keburukan. Misalnya sederhana lah, banyak orang-orang yang memang tidak suka dengan ajaran Islam menganggap bahwa jenggot ini adalah keburukan. Nah, kebanyakan kaum muslimin juga tidak tahu. Jadi jenggot itu adalah merupakan satu bentuk keburukan, bahkan dianggap sebagai radikal, bahkan dianggap sebagai ciri-ciri teroris, dan orang tanpa mau mengetahui dasar-dasar kenapa orang itu berjenggot, kenapa orang itu celananya cingkrang atau ngatung, atau kenapa istrinya itu mengenakan cadar, tidak mau tahu orang. Atau mungkin tidak tahu, atau mungkin juga tidak mau tahu, atau mungkin pura-pura nggak tahu. Harus dipelajari kenapa si fulan yang dituduh ini menggunakan jenggot, kenapa si fulan ini kok celananya itu di atas mata kaki, kenapa si fulan istri dan anak perempuannya begini begitu. Harus cari tahu. Kalau memang ternyata ada larangan dari Allah, ada larangan dari Rasulullah SAW tentang jenggot, tentang celana cingkrang, atau baru dia ikut anti dengan ajarannya. Karena boleh jadi ketika orang mengatakan ini tidak benar, boleh jadi ketidakbenaran yang dikatakan itu sebetulnya adalah dia yang salah. Karena orang ini antipati dulu. Karena itu dikatakan tadi fasik bisa jadi. Orang yang mengabarkan berita, orang yang menyampaikan info, ini boleh jadi dia adalah orang fasik. Nah, kita makanya tidak boleh langsung kemudian nelan berita, nelan info itu bulat-bulat. Cari tahu dulu. Mana dasarnya? Apa dalilnya? Di mana ayat atau hadisnya, dan begitu seterusnya. Jangan kemudian tanpa mau ngecek langsung kemudian nelan bulat-bulat info tersebut. Atau mungkin juga ia tahu akan larangan atau perilaku jelek tersebut. Tahu juga akibatnya. Itu dikatakan dosa, nanti dia akan mendapatkan balasan keburukan di hari kiamat di dalam neraka, tahu. Namun karena ia sudah merasakan kenikmatan tersebut, misalnya dia tahu larangan dari misalnya buruk sangka, dia tahu larangan dari suuzon misalnya, atau dari ngegibah, tahu dia. Tapi karena dia merasa nikmat dengan kebiasaan buruk itu, bahkan dia itu nyandu dengan ngegibah itu. Bahkan mungkin ada orang yang memang kerjanya nyari keburukan orang, kerjanya memang menggibah orang, bikin berita-berita hoak-hoak begitu, karena memang tugasnya, karena dia adalah wartawan untuk cari keburukan orang, makanya nanya-nanya keburukan orang.
atau mungkin dia itu juga adalah buzzer yang dibayar oleh kelompok tertentu untuk memojokkan kelompok lawannya barangkali. Ya, maka bagaimana mungkin dia itu bisa meninggalkan keburukan itu? Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut? Apakah itu buruk sangka atau gibah atau fitnah itu? Bagaimana mungkin? Ya, orang kalau memang sudah kebiasaan begitu merasa nikmat dengan perbuatan dosanya, ya bahkan memang mencari nafkah di situ sulit sekali. Ya, maka orang harus disadarkan lebih dulu bahwa perbuatan itu dilarang, ini akibatnya, di efeknya dan seterusnya. Lalu dia dapat hidayah dari Allah, baru dia bisa meninggalkannya. Tapi kalau tidak, sulit sekali. Apalagi orang kalau nyandu, bisa kita lihat, bisa di Facebook atau di WA atau di Twitter, perang opini misalnya. Perang celaan-celaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, saling menyerang. Ya, mereka nggak pernah berpikir bahwa boleh jadi orang yang dibela itu adalah orang yang salah. Orang yang disalahkan bisa jadi adalah orang yang benar. Atau mungkin dua-duanya salah. Tapi mereka sudah menikmati perbuatan menjelek-jelekkan orang. Ya, dengan modal tadi buruk sangka. Selalu apa yang dilakukan orang itu selalu ada yaitu negatif di dalam dirinya. Negatif thinking orangnya. Itu di antara sifat orang-orang munafik memang begitu, selalu berburuk sangka. Ya, selalu mereka itu berburuk sangka kepada orang-orang mukmin. Nah, oleh karena juga kita sebagai Muslim sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW terhadap persangkaan. Ya, jadi di samping kita ini, ya tadi sudah diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjauhkan diri dari persangkaan buruk. Nah, sekarang Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita tentang larangan daripada bersangka-sangka ini. Ya, supaya kita tahu dan kita dapat menjauhi dan meninggalkannya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah, ya dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, iyyakum wazanna fa inna zon akzabul hadis. Jadi kata Rasulullah, iya, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap zon, persangkaan. Fa inna zonna, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah akzabul hadis, sedusta-dustanya, sebohong-bohongnya perkataan. Jadi di sini jelas ya bahwa kita diwajibkan untuk berhati-hati, waspada dari kebiasaan menyangka-nyangka. Menyangka orang melakukan ini begini, menyangka orang yang mengatakan ini begini, jangan. Ya, ini juga terdapat ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Bahzah An-Nazirin. Ya, beliau mengatakan ada perintah waspada terhadap persangkaan secara mutlak. Ya. Dan bahkan persangkaan itu termasuk dari salah satu jenis daripada kedustaan. Ya, dan bahkan ini termasuk dari jenis yang terbesar, yaitu akzabul hadis, ucapan yang paling dusta. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Jadi kita jangan bermudah-mudahan di dalam menyangka-nyangka seseorang melakukan ini, melakukan itu. Apalagi kita cuma mendengarnya saja. Jadi ketika orang cerita langsung kita buat kesimpulan sendiri, padahal belum tentu beritanya benar. Nah itu ya, nah itu. Jadi memang begitulah. Ini adalah merupakan tabiat atau juga merupakan warisan ya turun-temurun dari kaum munafikin. Ini adalah merupakan memang tabiat manusia seperti itu umumnya bagi mereka yang tidak dididik oleh agama dengan benar. Ya, atau juga ini adalah merupakan warisan turun-temurun dari kalangan kaum munafikin. Jadi mereka itu selalu melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, khususnya kaum mukminin, dengan kacamata negatif. Maksudnya adalah mereka senantiasa menilai perbuatan baik orang lain dengan nilai keburukan. Ingat ya, jadi orang mukmin itu kalau dilihat oleh orang munafik itu berbuat baik itu dipandang dari negatifnya. Bagaimana kalau seandainya ya orang mukmin itu atau umat Islam itu melakukan kesalahan, tambah parah itu komennya, tambah parah penilaian dari orang munafik. Kita berbuat benar saja kadang-kadang salah dalam pandangan orang munafik. Lihat orang-orang liberal. Ya bagaimana mereka melihat sebagian kaum muslimin menjalankan perintah agama, pasti negatif. Bagaimana kalau andai kata ada orang mukmin yang melakukan kesalahan, sebagai fitrah dia manusia melakukan kesalahan, tentu lebih parah lagi. Waspadalah kalian wahai orang-orang liberal,
kaum munafikin, kelak kalian akan mendapatkan balasan keburukan di hari kiamat jika tidak bertaubat. Sebagaimana di dalam ayat, sebagaimana di dalam Al-Quran, ya dicontohkan bagaimana sifat orang-orang munafik, ya orang-orang yang di dalam hati mereka ada kemunafikan atau ada kezindikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minin fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Artinya, yaitu orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka menghina orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela. Dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya saja. Maka orang-orang munafik itu telah menghina mereka. Maka kelak Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah itu. Jadi ini kebiasaan orang munafik, suka mencela orang-orang mukmin. Ketika ada orang mukmin bersedekah dengan jumlah yang besar misalnya, ya maka orang munafik berkomentar, ria, pamer sedekahnya banyak. Tapi ketika ada orang mukmin bersedekah sedikit, karena mereka tidak punya kesanggupan untuk bersedekah banyak, melainkan hanya dengan kesanggupan mereka yaitu sedikit maksudnya, ya maka mereka berkomentar bahwa Allah tidak membutuhkan sedekah yang sedikit. Nah itu celaan orang-orang munafik. Makanya dengan itulah ya Allah menurunkan ayat ini. Maka ini adalah asbabun nuzulnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ketika umirna kami ini diperintahkan bisodaqah untuk bersedekah, kunna natahamalu faja'a Abu Ukail binis bisoin wajah insan bi aksar minhu. Ya, jadi ketika kami diperintahkan untuk bersedekah, kami pun memikulnya dengan bersusah payah, yaitu membawa apa yang bisa kami bawa untuk sedekah. Lalu datanglah Abu Ukail dengan membawa satu sok daripada buah korma. Kemudian datang pula seseorang yang lebih banyak daripadanya. Lalu kemudian ya faqalal munafikun, berkatalah orang-orang munafik, inna allaha la ghaniyun an shadaqati hada wa ma fa'ala hadzal akhar ila ria'an. Ya orang munafik, sesungguhnya Allah benar-benar tidak butuh dari sedekah orang ini karena sedikitnya, dan tidak ada yang berbuat oleh orang lain itu kecuali maksudnya adalah riya. Nah, jadi kalau jumlah banyak dibilang riya. Fanazalat, maka turunlah ya ayat alladzina, yaitu tentang surat Al-Baro'ah tadi, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat, ya al-ayah. Jadi artinya orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang suka mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya saja. Nah itu. Itulah orang munafik, mengomentari yang selalu negatif. Jadi orang berbuat baik salah dalam pandangan mereka. Bersedekah dalam jumlah besar dianggap sebagai riya, pamer, ingin dipuji orang. Ketika ada orang mukmin karena dia orang yang tidak mampu, hanya mampu bersedekah sedikit, lalu dikatakan bahwa orang ini pelit, orang ini kikir, Allah tidak butuh sedekah dengan jumlah sekian. Mereka hanya bisa berkomentar, ya menanggapi, mengomentari dengan miring. Ataupun juga sekarang misalnya kita ada seorang laki-laki misalnya, dia menggunakan wangian, ya karena itu sunnah, maka dikatakan bahwa dia genit. Orang munafik itu begitu, dia genit. Dia sedang cari perhatian. Tapi ketika misalnya ada orang mukmin, ya karena tidak memiliki minyak wangi sehingga tercium bau barangkali keringatnya, orang munafik mengatakan dia jorok, dia bau. Selalu dalam pandangan dia, orang yang dia tidak suka itu adalah buruk di matanya. Jadi harusnya yang diperbaiki itu pandangan ya orang munafik, hatinya orang munafik, bukan orang yang beramal.
Tapi itulah ya bisa kita lihat bagaimana orang-orang munafik seperti itu. Ya, selalu berburuk sangka dan menilai ya seseorang dalam beramal soleh itu dengan pandangan negatif. Nah, bagaimana kalau andai kata orang mukmin yang melakukan itu adalah melakukan keburukan, coba pasti reaksinya, komentarnya akan lebih parah lagi. Itu pandangan orang munafik seperti itu selalu. Ya, makanya banyak celaan dari Allah Jalla wa'ala dan juga dari Rasulullah SAW tentang sifat orang-orang munafik ini. Jadi janganlah kita ini ketika melihat saudara kita, sahabat kita yang dia adalah seorang muslim, lalu kita sikapi dengan sikap-sikap negatif. Hendaklah kita memandang dengan sikap-sikap yang positif. Sebagaimana dia dikisahkan berkenaan dengan kejadian di zaman dahulu, yaitu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ketika beliau ini sebagai khalifah lalu mendengar ada pengaduan dari penduduk Kufah, ya ada seorang gubernur yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas, ya dianggap oleh orang-orang tidak elok sholatnya, tidak bagus sholatnya bersama mereka. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengutus orang untuk memanggilnya, kemudian bertanya kepadanya tentang pengaduan penduduk Kufah. Setelah itu Sa'ad memberikan penjelasan bahwasanya ia tidak pernah mengurangi sholat sedikit pun. Ia lama berdiri pada 2 rakaat yang pertama dan tidak lama pada 2 rakaat yang terakhir. Dan ia mengerjakan sholat sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Sa'ad bin Abu Waqqas ini, Umar pun menerimanya sesuai dengan apa yang ia telah persangkakan. Jadi awal ketika memanggil Sa'ad, ya Umar bin Khattab radhiyallahu itu menyangka begitu. Ya, sehingga dalam hadis itu disebutkan dari Jabir bin Samurah berkata Sa'ad, kuntu usolli, ini penjelasan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab, kuntu usolli bihim sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholatail asyi la akhrimu anha arkudu fil ulayain wa ahzifu fil ukhrayain. Jadi kata Sa'ad bin Waqqas, aku sholat zuhur dan asar, ya dikatakan sholatul asyi, sholatai asyi, 2 sholat, ya yaitu maksudnya sholat zuhur dan isya 4 rakaat itu kan ya. Kemudian aku tidak, ya sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW, aku tidak menguranginya. Aku lama berdiri pada 2 rakaat yang pertama, rakaat pertama dan kedua, dan tidak lama pada rakaat yang terakhir, yaitu pada rakaat ketiga dan keempat. Jadi posisi rakaat pertama dan kedua itu lebih lama daripada rakaat yang ketiga dan keempat. Kemudian setelah mendengar penjelasan Sa'ad, Umar berkata, itulah persangkaanku kepadamu, zalika zonnu bika, inilah persangkaanku kepadamu. Jadi yang ada di dalam diri Umar nyangkanya baik, ya, bahwa itulah yang disangkakan oleh Umar. Ya, jadi orang-orang menganggap bahwa sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak bagus karena membedakan rakaat 1-2 dengan 3-4. Maka dikatakan nggak baik, dikatakan nggak elok. Padahal itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah memperpanjang rakaat 1 dan kedua, sedangkan 3-4 memendekkannya. Artinya lebih pendek daripada rakaat yang pertama dan kedua. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, itulah persangkaanku, maksudnya adalah yang engkau katakan ini adalah yang selama ini aku persangkakan. Nah, jadi apa yang disangka oleh Umar ternyata betul, bahwa Sa'ad bin Abu Waqqas dianggap gak baik itu karena ya seperti itu. Jadi artinya meskipun Umar telah mendengar pengaduan penduduk Kufah, ia selama ini tetap berbaik sangka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apalagi setelah diperhatikan duduk perkaranya, bahwa penduduk Kufah pada waktu itu bukan termasuk ahli ilmu. Mereka menyangka disyariatkannya adanya persamaan di antara rakaat-rakaat sholat di dalam lamanya, di dalam panjangnya. Maka mereka pun mengingkari perbedaan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nah, jadi kita kalau jadi pemimpin atau kita hendak menilai seseorang, ya ketika datang kabar kepada kita begini dan begitu, hendaklah yang ada dalam diri kita nyangka baik dulu, lalu kita tabayun. Karena terkadang persangkaan baik itu lebih selamat, ia lebih menenteramkan.
sebagaimana Umar radhiyallahu an. Itulah harusnya dimiliki oleh para ahli agama, para ustadz, para kiai, ya ketika terjadi laporan ya atau info ya atau apalah kepada dirinya bahwa si fulan ini si fulan itu atau ustadz ini ustadz itu yang berseberangan dengannya dikabarkan begini begitu misalnya, hendaklah dia berbaik sangka dulu. Jangan kemudian belum apa-apa sudah bersangka buruk, bahkan bertambah yaitu ketidaksukaan terhadap info yang disampaikan kepadanya, terhadap laporan ya orang-orang terhadap kiai atau ustadz yang menjadi lawannya tersebut. Hati-hati. Belajar kita berbaik sangka kalau ada hal-hal ya yang sampai kepada kita. Ya sayangnya ini tidak terjadi. Nah itu ya. Jadi itulah yang bisa kita perhatikan. Bagaimana perbedaan antara orang munafik ya dengan yaitu orang mukmin. Bagaimana orang-orang munafik menyikapi perbuatan orang-orang mukmin dalam misalnya sedekah, ya dalam bersedekah, dalam masalah sholat, dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan selalu berpikiran negatif. Berbeda dengan orang mukmin, misalnya Umar bin Khattab. Bagaimana ketika dapat berita tentang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya sebagai saudara seagamanya, ya walaupun dapat berita begini-begini tidak langsung berburuk sangka, tapi tetap dia berbaik sangka. Apalagi setelah mendengar penjelasan ternyata benar dugaannya. Ini adalah salah paham dari penduduk Kufah. Ya, maka hendaklah kita berusaha berbaik sangka. Dan kita tahu bagaimana orang suka berburuk sangka. Kita tahu tabiatnya manusia, apalagi orang-orang munafik. Maka kalau seandainya kita ini mampu dan kita nanti bisa menyebabkan orang buruk sangka dengan kita ketika kita melakukan sesuatu, maka sebelum orang buruk sangka kita datangi orang itu untuk menjelaskan. Misalnya kita dalam suatu perjalanan, misalnya ada orang melihat kita sedang melakukan sesuatu yang kalau kita biarkan nanti dia akan ngomong kemana-mana karena buruk sangkanya kepada kita. Maka sebelum itu terjadi, datangi dia lalu jelaskan bahwa tadi kita begini begitu. Atau kalau kita sedang berjalan dengan keponakan kita misalnya yang perempuan misalnya, dan kita jumpai misalnya ada orang yang kita kenal melihat kita jalan dengan keponakan yang dia barangkali nggak kenal itu keponakan kita. Dia taunya misalnya istri kita, dia taunya cuma misalnya anak kita, dia tidak tahu orang lain. Maka sebelum terjadi buruk sangka pada orang itu, maka hendaklah kita menginfokan, menjelaskannya terlebih dahulu supaya tidak timbul buruk sangka. Karena buruk sangka efeknya jelek. Karena orang sekaliber yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sofwan itu aja diburuk sangkakan ya oleh orang-orang munafik di zaman dahulu. Begitupun orang-orang munafik buruk sangka terhadap Rasulullah. Ya bagaimana dulu Nabi dianggap sebagai seorang yang tidak adil misalnya. Ya begitu banyak sekali kejadian di masa lalu. Jadi pelajaran buat kita. Nah ini sebagaimana dalam suatu riwayat dari Ali bin Husain bahwasanya Sofiyah zaujan Nabi, bahwasanya Sofiyah istri Nabi SAW akhbarathu pernah mengabarkan kepadanya annaha bahwasanya dia yaitu Sofiyah ini Ja'at pernah datang kepada Rasulullah SAW tazuruhu fi i'tikafihi, pernah mengunjungi Nabi di waktu i'tikafnya Nabi fil masjid, di masjid fil ashril awahir, di 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi ketika Rasulullah itu sedang i'tikaf yaitu di 10 hari terakhir ya, kemudian Sofiyah istri Nabi itu mengunjungi beliau, kemudian fatahadasat indahu sa'ah summa qomat. Lalu kemudian Sofiyah ini berbicara di sisi Nabi yaitu sa'ah sejenak, kemudian qomat, kemudian beliau berdiri tanqalibu ya, kemudian hendak pulang kembali, kemudian faqaman Nabi SAW, lalu Rasul pun berdiri bersama beliau, bersama Sofiyah istrinya itu ya, yaqlibu hatta idza balagat babal masjid ya, kemudian Rasul pun berdiri bersamanya untuk mengantarkan yaitu Sofiyah, sehingga sampailah yaitu Sofiyah ini ke pintu masjid inda babi Ummi Salamah, yaitu dekat pintu yaitu rumahnya Ummu Salamah. Kemudian tiba-tiba marra rajulani minal ansor, tiba-tiba lewatlah 2 orang laki-laki dari kalangan Ansor.
Fasallama, lalu keduanya itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Faqala lahuma an-nabi SAW, lalu kemudian Nabi berkata kepada kedua orang Ansor itu, ala rislikuma innama hiya Sofiyah bintu Huyai. Kata Nabi kepada kedua orang itu, kepada dua orang Ansor itu, perlahanlah kalian, perlahankanlah langkah kalian. Ini adalah Sofiyah binti Huyai, istri saya. Ya, jadi Nabi menyebutkan bahwa ini Sofiyah, ya, bukan siapa-siapa. Ini adalah istrinya. Kemudian ucapan Nabi ini, ya faqala, ya, maka berkatalah kedua orang itu karena terasa berat, ya, perkataan itu, subhanallah, maha suci Allah, ya Rasulullah, ya maha suci Allah, wahai Rasulullah, wa qaburu alaihima. Maka ucapan Nabi terasa berat bagi mereka, ya, seakan-akan ya mereka itu ya dipersalahkan. Maka kemudian Nabi bersabda, faqala Nabi, inna syaitan yablughu min ibni adam mablaga dami wa inni khasitu ay yakdhifa fi qulubikuma syai'an. Sesungguhnya syaitan itu dapat mencapai tempat mengalirnya darah manusia, dan aku khawatir ia akan meletakkan sesuatu keburukan pada hati kalian. Nah, itu. Ya, jadi sebelum ini terjadi, karena setan bisa membisikkan tuh Nabi jalan-jalan dengan perempuan, nah, itu sampai kemana-mana dengan perempuan yang lain. Dituduhlah Nabi begini, seperti sekarang orang coba, ya, memandang Nabi kita yang mulia dengan pandangan negatif. Dan ini adalah merupakan fitrah manusia, apalagi setan memasukkan sesuatu keburukan dalam hati seseorang, sehingga boleh jadi barangkali kalau tidak Nabi tidak katakan seperti itu, timbul dugaan atau buruk sangka dari dua orang Ansor itu bahwa Nabi berjalan dengan seorang wanita, dan bisa jadi kemana-mana nanti ceritanya, ya, atau beritanya sampai sedemikian rupa. Ya, bersyukur alhamdulillah Rasulullah memanggil dua orang sahabat Ansor lalu menjelaskan bahwa yang bersama beliau itu adalah yaitu Sofiyah binti Huyai yang merupakan istri beliau, sehingga tidak timbul fitnah, sehingga tidak ada suuzon pada dua orang tersebut, dan sehingga tidak ada gibah, tidak ada fitnah di kalangan kaum muslimin saat itu. Ingat, hati ini lemah, mudah menerima info tanpa tabayun, tanpa tasabut. Ya, apalagi kalau itu kejadian ada, peristiwa itu ada pada orang yang tidak kita sukai. Cepat sekali berita itu kemana-mana. Ya, jangankan begitu, misalnya kita belajar sama Ustadz A, lalu kemudian Ustadz A ini kemudian berbeda pandangan dengan Ustadz B misalnya. Lalu kita dengar keburukan, kekurangan, kesalahan, ya, Ustadz B, maka kita bantu, ya, Ustadz kita untuk menyebarkan keburukan Ustadz B, lawan daripada Ustadz kita. Atau mungkin Ustadz B-nya ini tidak salah, hanya berbeda pandangan saja. Lalu kemudian, ya, itu dibuat-buat, yaitu dengan penafsiran-penafsiran yang tidak benar, sehingga sampai kemana-mana seakan-akan Ustadz B ini, ya, berfatwa yang ini, berfatwa itu bertentangan dengan syariat, coba. Dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin, karena manusia umumnya mudah sekali berburuk sangka, mudah sekali menyebarkan keburukan-keburukan kepada orang lain. Ya, apalagi itu adalah orang kafir, apalagi itu orang munafik, orang zindik, orang fasik, orang-orang yang mengaku Islam tapi mereka tidak cinta kepada Islam dan tidak cinta kepada kaum muslimin. Ya, maka jelas bahwa perbuatan buruk sangka, suuzon, ya, kepada saudara sesama kaum muslimin, sesama umat Islam adalah dilarang dan termasuk dosa besar. Maka diharapkanlah kepada saudara-saudaraku seluruhnya, belajarlah untuk senantiasa berbaik sangka. Tidak ada ruginya berbaik sangka. Tidak ada, katakanlah, keburukan, ya, di dalam berbaik sangka. Karena di dalam berbaik sangka itu akan ada kebaikan-kebaikan, menjaga kehormatan, ya, saudara kita. Ya, apalagi orang yang orang yang diburuk sangkakan itu, orang yang digibah itu, atau orang yang difitnah itu adalah seorang yang soleh, orang yang kita kenal, yaitu ilmunya. Ya, maka kita adalah berhati-hati.
Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya, khususnya diri saya sendiri, ya, agar senantiasa menjaga lisan, menjaga hati terhadap saudara-saudara, yaitu seagama, saudara-saudara seiman, ya, sehingga kita senantiasa menjaga kemuliaan saudara-saudara kita, ya, tanpa berusaha untuk berburuk sangka, apalagi sampai kepada menggibah dan memfitnah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini memberikan faedah. Sekali lagi khususnya untuk saya, keluarga besar saya, ya, dan juga jamaah kaum muslimin dan seluruh daripada umat, ya, Islam, atau kepada seluruh daripada kaum muslimin. Itu saja yang barangkali bisa sampaikan tentang masuknya dosa, tentang masuknya buruk sangka atau suudzon ini ke dalam salah satu jajaran dari dosa-dosa besar. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari dosa besar ini, yaitu dari kebiasaan berburuk sangka kepada sesama muslim atau kepada sesama kaum mukminin. Ya, mudah-mudahan berfaedah dan cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم